Pagi itu matahari bersinar lembut di atas perkampungan kecil di pinggiran kota. Burung-burung berkicau, anak-anak berlari menuju sekolah, dan udara terasa damai. Namun, di rumah besar bercat putih di ujung gang, suasana justru berbeda. Dari balik jendela terbuka, terdengar suara lantang seorang wanita. "Pak Herman, tolong angkat koper yang baru ibu beli ya. Koper yang kemarin itu warnanya udah nggak cocok sama baju haji ibu nanti." Pak Herman yang sedang menyiapkan teh hanya bisa menarik napas panjang. "Bu Ratna, koper yang lama masih bagus. Untuk apa beli lagi?" Dengan nada tinggi Bu Ratna menjawab, "Ya ampun, Pak, haji itu sekali seumur hidup. Masa tampilannya enggak mewah? Orang-orang nanti lihat kita loh di bandara." Bu Ratna memang terkenal di kampung itu sebagai ibu sosialita yang suka pamer. Ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kemewahan hidupnya, mulai dari perhiasan berlapis emas, tas bermerek, hingga pakaian serba baru. Baginya, hidup adalah panggung untuk dilihat dan dikagumi orang lain. Sore itu, ia sengaja berjalan ke pasar mengenakan pakaian serba putih dan kacamata hitam besar. Setiap kali bertemu tetangga, ia berhenti dan berkata dengan bangga, "Sebentar lagi saya dan suami mau berangkat haji loh. Doain ya." Para tetangga tersenyum sopan, walau di dalam hati mereka heran dengan sikap Bu Ratna yang seolah menjadikan ibadah suci sebagai ajang kebanggaan. Di antara para tetangga itu, ada satu yang paling sering menjadi sasaran hinaannya, Bu Rika. Seorang ibu sederhana yang sehari-hari berjualan kue keliling untuk membantu suaminya. Saat mendengar kabar bahwa Bu Rika dan suaminya mendapat kesempatan umrah gratis dari tempat kerja, Bu Ratna justru mencibir. "Umrah? Mereka itu kan orang susah. Mending uangnya buat benerin rumah daripada gaya-gayaan ke Mekah," ujarnya sambil tertawa sinis. Ucapan itu membuat suasana pasar hening sejenak. Namun Bu Rika hanya tersenyum sabar. "Semoga perjalanan ibu hajinya lancar ya," ucapnya pelan. Bu Ratna hanya mendengus kecil. Ia melenggang pergi sambil menatap cermin kecil di tangannya, memastikan bedaknya belum luntur. Malamnya, Pak Herman mencoba menasihati dengan lembut. "Bu, niat haji itu harus tulus. Jangan karena ingin dilihat orang." Namun Bu Ratna menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Pak, jangan sok suci. Kalau kita bisa tunjukkan keberhasilan kita, kenapa harus sembunyi? Lagian, siapa tahu warga lain jadi termotivasi." Pak Herman hanya bisa diam, menatap istrinya yang kini semakin larut dalam kesombongan. Di luar rumah, angin malam berembus pelan, membawa suara azan Isya dari kejauhan. Tapi suara itu tak lagi menyentuh hati Bu Ratna. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, tampil sempurna saat berhaji nanti. Tanpa ia sadari, langkah awal menuju kejatuhannya telah dimulai malam itu. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, rumah Bu Ratna berubah seperti butik mewah. Ruang tamu dipenuhi koper, kotak sepatu, dan baju yang masih berlabel harga. Para tetangga sering melihat kurir datang silih berganti, membawa paket berisi busana haji eksklusif dan kosmetik impor. "Bu Ratna beli ini buat di Mekah, ya?" tanya salah satu tetangga, Bu Yani, dengan nada kagum. "Tentu dong," jawab Bu Ratna sambil tersenyum bangga. "Ibu nggak mau tampil sembarangan. Kan banyak yang foto di Masjidil Haram. Masa bajunya nggak matching?" Ia bahkan menyewa fotografer khusus untuk ikut mengabadikan perjalanan hajinya. "Biar semua momen indah terekam sempurna," katanya. Namun Pak Herman hanya menggeleng pelan. Hatinya mulai gelisah melihat istrinya semakin tenggelam dalam kesombongan dunia. Suatu sore, Bu Rika datang ke rumah Bu Ratna untuk mengantarkan kue pesanan. "Assalamualaikum, Bu Ratna. Ini pesanannya." Bu Ratna menatapnya dari kepala hingga kaki, lalu berkata dengan nada merendahkan, "Kamu masih jualan juga, Bu Rika? Capek nggak sih? Keliling tiap hari? Ibu tuh nggak kebayang harus kerja keras kayak gitu." "Capek." Bu Rika tersenyum kecil. "Namanya juga rezeki, Bu. Asal halal, insya Allah cukup untuk hidup." Tapi Bu Ratna justru tertawa kecil. "Ya sudah, semoga kamu bisa cepat naik haji juga."
Tapi kalau bisa nabung yang banyak dulu ya, biar nggak numpang. Kalimat itu menusuk hati Bu Rika, namun ia memilih diam. Dalam hati, ia berdoa agar Bu Ratna suatu hari mendapat hidayah dan menyadari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengundang para anggota arisannya untuk menghadiri acara syukuran sebelum keberangkatan. Rumahnya dipenuhi dekorasi serba putih dan emas, dengan aroma parfum mahal yang menyengat. Di tengah keramaian, Bu Ratna berdiri di depan tamu-tamunya sambil menunjukkan selembar tiket pesawat kelas bisnis. Alhamdulillah, saya nggak tanggung-tanggung. Pokoknya kalau ibadah harus total. Jangan setengah-setengah, katanya dengan nada penuh kebanggaan. Semua tamu bertepuk tangan, memuji kemewahan dan keberhasilannya. Namun di sudut ruangan, Pak Herman hanya terdiam. Dalam hatinya, ia berdoa lirih, "Ya Allah, lindungilah istriku dari kesombongan yang menutup hati." Malam itu, saat semua tamu telah pulang, Bu Ratna duduk di ruang make-up memandangi pantulan dirinya di cermin. Ia tersenyum puas. Akhirnya, semua orang tahu siapa yang paling beruntung di kampung ini, bisiknya pada diri sendiri. Namun di luar sana, angin berhembus kencang. Suara petir terdengar jauh di langit barat. Seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Hari yang ditunggu pun tiba. Subuh itu, suasana kampung ramai. Para tetangga berdatangan ke rumah Bu Ratna untuk mengantar keberangkatannya ke Tanah Suci. Mobil mewah milik keluarga itu sudah terparkir di depan rumah, dihias pita putih dan tulisan, "Tamu Allah." Bu Ratna turun dengan busana putih berkilau, jilbab bertabur manik, serta tas tangan bermerek. Tangannya penuh gelang emas yang berkilau terkena cahaya pagi. Sementara Pak Herman mengenakan pakaian ihram sederhana, menatap istrinya dengan mata penuh harap. "Bu, ayo pamit sama tetangga. Biar mereka doakan perjalanan kita," ucap Pak Herman lembut. Bu Ratna tersenyum lebar. "Tentu, Pak. Biar mereka tahu, akhirnya saya bisa ke Mekah juga." Ia berjalan ke arah para tetangga yang berjejer di depan pagar. Kamera ponselnya tak pernah lepas dari tangan. Setiap langkah diabadikan. Bu Yani, tolong fotoin saya ya, biar kelihatan pas lambaikan tangan," katanya sambil tersenyum lebar. Beberapa tetangga tersenyum kaku, sebagian hanya menunduk. Mereka tahu, niat Bu Ratna bukan sekadar berpamitan, tapi memamerkan keberangkatannya. Saat mobil mulai berjalan meninggalkan halaman, Bu Ratna melambaikan tangan tinggi-tinggi. "Doakan saya ya semua, semoga hajinya mabrur," serunya keras. Namun dalam hati, yang terbayang hanyalah pujian dan rasa kagum dari orang-orang yang menontonnya nanti. Di dalam mobil, Pak Herman terdiam. Ia melihat istrinya sibuk menatap ponsel, membalas komentar dan ucapan selamat di media sosial. "Bu, sebaiknya kita perbanyak doa di perjalanan," ucapnya pelan. Namun Bu Ratna menjawab tanpa menoleh. "Iya, Pak, tapi sebentar, ini banyak yang nanya soal koper dan baju saya. Saya harus jawab, biar mereka tahu semua persiapannya sempurna." Sesampainya di bandara, Bu Ratna semakin menjadi. Ia berdiri di depan papan keberangkatan sambil berpose. "Cepat, ambil dari sisi kanannya, biar tulisan Mekahnya kelihatan jelas," katanya pada fotografer yang disewanya. Sementara itu, di tengah keramaian calon jamaah lain yang berzikir dengan khusyuk, Bu Ratna justru sibuk menatap posisi agar hasil fotonya tampak paling menonjol. Beberapa orang menatap heran, namun ia tak peduli. Baginya, ini adalah saat untuk bersinar. Ketika pesawat mulai lepas landas, Bu Ratna menatap keluar jendela. Langit terlihat cerah, dan awan bergumpal lembut di bawah sana. Ia tersenyum puas. "Akhirnya, aku menuju Tanah Suci," bisiknya dalam hati. Tapi bukan rasa haru yang menyelimutinya, melainkan rasa bangga karena bisa memamerkan pencapaiannya pada dunia. Namun di sisi lain, Pak Herman menundukkan kepala, berdoa dalam diam. "Ya Allah, semoga di perjalanan ini Engkau bukakan hati istriku agar memahami arti sebenarnya dari ibadah suci ini." Sementara pesawat melaju menembus awan, tak ada yang tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari kisah yang tak terlupakan. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menuju Tanah Suci,
tapi juga menuju teguran besar dari Sang Pencipta. Sesampainya di Tanah Suci, udara panas dan terik tak menghalangi semangat Bu Ratna untuk tampil sempurna. Sejak turun dari bus, ia langsung mengenakan kacamata hitam besar dan syal bermotif emas. Jamaah lain sibuk menata barang dan beristirahat. Namun Bu Ratna justru sibuk mencari sudut foto terbaik di depan hotel. Pak Herman berdiri agak ke kanan. Biar tulisan Mekahnya kelihatan, katanya sambil tersenyum lebar ke arah kamera. Pak Herman menurut dengan sabar, meski hatinya mulai terasa perih. Ia ingin istrinya menikmati keindahan ibadah, bukan sibuk mengabadikan kemewahan. Malam pertama di Mekah, para jamaah berkumpul di lobi hotel untuk bersiap menuju Masjidil Haram. Semua tampak khusyuk, sebagian menunduk berzikir. Tapi Bu Ratna justru berjalan paling depan, menebar senyum pada kamera fotografernya. Ambil dari sisi kiri ya, biar kelihatan keramaian di belakang. Cantik banget. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, pandangannya tertuju pada Ka'bah yang berdiri megah. Seketika air mata banyak jamaah jatuh tanpa sadar. Namun berbeda dengan Bu Ratna. Ia menatap kagum, tapi bukan karena rasa haru, melainkan karena melihat kesempatan untuk berfoto dengan latar suci itu. Subhanallah, bagus banget. Cepat ambil gambar, biar nggak ramai di belakang, bisiknya pelan pada fotografernya. Saat tawaf dimulai, Bu Ratna berusaha menjaga gerakannya tetap anggun. Ia sesekali berhenti untuk memperbaiki jilbabnya, lalu melirik kamera. Jamaah lain yang fokus berdoa sempat menatap heran. Bu, jangan berhenti di tengah, bisa mengganggu jamaah lain, tegur seorang petugas haji dengan sopan. Namun Bu Ratna hanya tersenyum kaku. Sebentar saja, Pak, saya lagi dokumentasi untuk kenangan, jawabnya ringan. Di sela ibadah, ia sering memamerkan foto-foto barunya ke grup arisan lewat ponsel. Lihat deh, outfit aku pas di depan Ka'bah keren banget kan? Tulisnya disertai emoji senyum. Komentar pujian pun mengalir deras. Ia merasa puas, seolah semua jerih payahnya terbayar. Tapi malam itu, ketika semua jamaah terlelap, Bu Ratna terbangun oleh mimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di depan Ka'bah, tapi Ka'bah tampak menjauh setiap kali ia mencoba mendekat. Dari langit terdengar suara lembut namun tegas, "Untuk siapa engkau datang ke rumahku, Ratna?" Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdebar hebat. "Cuma mimpi," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun entah kenapa, hatinya terasa sesak. Paginya, Bu Ratna tak menceritakan mimpi itu pada siapapun. Ia kembali berdandan rapi, mengenakan abaya baru, dan bersiap untuk sesi foto berikutnya. Pak Herman memperhatikannya dari kejauhan, lalu berkata lirih, "Bu, jangan sampai kita lupa tujuan datang ke sini." Namun Bu Ratna hanya menatapnya sekilas dan berkata, "Tenang saja, Pak, saya tahu kok batasnya." Padahal, tanpa ia sadari, batas itu perlahan telah ia langkahi. Hari itu, sinar matahari di Tanah Suci terasa lebih terik dari biasanya. Para jamaah berjalan perlahan menuju tempat ziarah. Sebagian menunduk berzikir, sebagian lainnya menahan tangis haru. Namun di antara kerumunan itu, Bu Ratna masih saja sibuk dengan hal lain. "Pak Herman, cepat fotoin aku di depan Jabal Rahmah. Tapi pastikan hasilnya terang ya, biar awannya kelihatan bagus." Pak Herman menghela napas panjang. "Bu, di sini tempat berdoa, bukan tempat berfoto." Namun Bu Ratna hanya menjawab dengan nada ringan, "Ya kan sambil berdoa juga bisa, biar ada kenangannya." Beberapa jamaah di sekitar mulai berbisik pelan, memperhatikan sikap Bu Ratna yang berbeda dari yang lain. Seorang ibu tua bahkan mendekat dan berucap lembut, "Nak, tempat ini mulia. Simpan dulu kameranya, berdoalah dengan hati." Namun Bu Ratna hanya tersenyum tipis. "Iya, Bu, nanti saja setelah fotonya bagus." Saat itulah, langit tiba-tiba mendung. Angin berembus kencang, membuat debu halus berputar di sekitar mereka. Jamaah lain segera berdoa, namun Bu Ratna justru panik karena jilbabnya berantakan. Ia buru-buru memperbaikinya sambil marah. "Aduh, kenapa anginnya besar banget sih? Ngerusak foto aja," katanya kesal.
Pak Herman menatapnya dengan sedih. Bu, ini mungkin teguran dari Allah. Kita datang untuk sujud, bukan bersaing soal penampilan. Namun Bu Ratna membalas dengan nada tinggi, Pak, jangan bawa-bawa teguran segala. Saya cuma pengin kenangan bagus. Salahnya di mana? Setelah kejadian itu, mereka kembali ke hotel. Malam harinya, Bu Ratna duduk sendirian di balkon kamar, menatap langit Mekah yang gelap. Angin berembus lembut membawa gema azan Isya. Suara itu terasa menembus hatinya, tapi ia berusaha mengabaikannya. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari grup arisan. Bu Ratna, bajunya keren banget di foto Ka'bah. Kamu memang paling mewah di antara jamaah lain. Senyum tipis muncul di wajahnya. Akhirnya, mereka mengakui juga, gumamnya. Tapi di saat bersamaan, lampu kamar berkelap-kelip. Ia merinding. Suara azan yang tadinya lembut kini terdengar bergema kuat di telinganya. Dadanya terasa berat, kepalanya pusing. Ia menunduk dan mencoba berzikir, tapi lidahnya keluh. Setetes air mata jatuh tanpa sadar. Dalam hati, ia merasa seolah sedang diawasi. Seolah Allah sedang menegurnya secara langsung. Pak Herman masuk ke kamar dan melihat istrinya termenung. Bu, kamu kenapa? Bu Ratna menggeleng pelan. Entahlah, Pak. Rasanya dada ini sesak. Seperti ada yang mengingatkan aku, tapi aku nggak tahu apa. Pak Herman menggenggam tangannya. Mungkin hati ibu sedang dipanggil untuk sadar. Namun Bu Ratna hanya diam. Dalam pikirannya, ia masih mencoba menepis rasa takut itu, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah kelelahan semata. Tapi jauh di dalam hatinya, suara itu terus berbisik pelan, seolah berkata, Ratna, untuk apa engkau datang ke rumahku? Keesokan harinya, rombongan jamaah bersiap melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Udara terasa panas menyengat, namun suasananya khusyuk. Semua jamaah duduk di bawah tenda, berdoa dengan air mata yang mengalir, memohon ampunan dan ridha dari Allah. Bu Ratna awalnya ikut duduk bersama, namun tak lama kemudian ia berdiri dan berkata, Pak Herman, tolong ambilkan kamera. Sayang kalau momen sebesar ini enggak difoto. Pak Herman menatapnya dengan wajah kecewa. Bu, ini saat paling mulia dalam haji. Semua jamaah sedang memohon ampun, tapi ibu malah mau berpose. Bu Ratna menatapnya tak senang. Pak, saya tahu ini ibadah penting, tapi kan nggak ada salahnya mengabadikan momen. Nanti foto ini bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Ia pun berdiri di pinggir tenda, mengangkat tangan ke langit dengan ekspresi dibuat-buat, pura-pura khusyuk sementara fotografer mengambil gambar dari berbagai sudut. Beberapa jamaah menunduk, enggan melihat tingkahnya. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Suara gemuruh terdengar di kejauhan. Pasir beterbangan, menutupi pandangan. Jamaah lain segera berlindung di dalam tenda sambil terus berdoa. Tapi Bu Ratna tetap di luar, berusaha menahan jilbabnya yang berkibar. Astaga, kamera aku. Jangan sampai jatuh, teriaknya panik. Namun seketika, kilatan petir menyambar langit Arafah. Suara petir bergemuruh keras membuat semua jamaah terkejut. Bu Ratna terduduk di pasir, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Kamera jatuh dari tangan fotografer, lensanya pecah. Pak Herman segera berlari menghampiri istrinya. Bu Ratna, kamu kenapa? Bu Ratna hanya menatap kosong ke arah langit. Pak, tadi aku dengar suara. Suaranya bergetar. Suara apa, Bu? Ia menelan ludah, matanya basah. Suara itu memanggil namaku. Katanya, Ratna, berhentilah pamer. Ibadahmu tak akan diterima jika hatimu sombong. Pak Herman menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Itu teguran, Bu. Teguran agar kita sadar. Bu Ratna terisak. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, air matanya jatuh bukan karena pujian, tapi karena rasa takut. Ia menunduk dalam-dalam, berdoa dengan suara parau. Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah salah. Aku datang bukan karena cinta kepada MU,
tapi karena ingin dilihat orang. Hari itu, suasana di tenda Arafah berubah hening. Bu Ratna menangis terseduh-seduh, sementara Pak Herman terus menggenggam tangannya, mengajarkan kalimat istighfar berulang-ulang. Namun meski hatinya mulai luluh, bayang-bayang kesombongan itu belum sepenuhnya pergi. Sebuah ujian baru sedang menunggu di hadapannya, dan kali ini bukan sekadar teguran, melainkan awal dari azab yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna dan Pak Herman pun bersiap kembali ke Indonesia. Pesawat mendarat mulus di bandara kota kecil mereka, disambut oleh keluarga dan tetangga. Suasana riang menyelimuti kedatangan para jamaah lainnya. Namun hati Pak Herman tetap waspada, memperhatikan istrinya dengan cermat. Begitu turun dari mobil, Bu Ratna langsung mengambil ponsel dan mulai mengirim foto-foto hajinya ke grup arisan. Lihat deh, semuanya. Aku di depan Ka'bah, di Jabal Rahmah. Semua ada, tulisnya dengan penuh bangga. Pak Herman menarik napas panjang. Bu, sebaiknya kita bersyukur dulu. Jangan hanya fokus pamer. Namun Bu Ratna tersenyum tipis. Pak, ini juga bentuk syukur kok. Orang-orang kan bisa lihat sendiri bahwa aku sudah sampai sini. Di tengah keramaian, Bu Ratna mulai membagikan oleh-oleh dari tanah suci. Ia memilih tetangga yang dianggapnya layak, sambil sesekali menyelipkan komentar pedas tentang keadaan orang lain. Kamu lihat, Bu Rika, aku bawa oleh-oleh dari Mekah, tapi jangan sampai iri ya. Pak Herman semakin gelisah. Ia melihat istrinya belum benar-benar berubah, meski hatinya sempat luluh di tanah suci. Ia memutuskan untuk menenangkan diri sejenak, berharap Bu Ratna perlahan menyadari kesombongannya. Keesokan harinya, Bu Ratna merasa mulutnya kesemutan dan tiba-tiba sulit digerakkan. Tangannya juga terasa lemas. Ketika mencoba menulis pesan di ponsel, ia kaget karena jarinya tak bisa digerakkan dengan sempurna. Pak Herman segera membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksa dengan teliti dan berkata, Bu Ratna mengalami penyakit langka yang menyebabkan sebagian saraf wajah dan tangan lumpuh. Kondisi ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Bu Ratna menatap Pak Herman dengan mata terbelalak. Apa ini? Allah? Gumamnya lirih. Air mata menetes di pipinya. Pak Herman menggenggam tangannya erat. Mungkin ini balasan dari Allah atas kesombongan dan niat pamermu saat berhaji. Tapi masih ada kesempatan, Bu, untuk bertobat dan memperbaiki diri. Namun Bu Ratna hanya menunduk. Hatinya mulai menyesal. Namun rasa bangga dan keinginannya untuk pamer masih tersisa, membuatnya sulit benar-benar menerima teguran itu. Di luar jendela rumah sakit, angin sore berhembus pelan. Suara azan terdengar samar dari masjid dekat kampung. Bu Ratna menatap keluar, sadar bahwa perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Hari-hari berikutnya di rumah, Bu Ratna hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Mulutnya bisu, tangannya lumpuh, dan setiap gerakan sederhana pun terasa berat. Ia terpaksa bergantung pada Pak Herman yang setia merawatnya. Setiap kali hendak makan, Pak Herman dengan sabar membantu menyiapkan dan menyuapi. Tetapi meski kondisi fisiknya parah, hati Bu Ratna mulai terguncang. Ia menatap foto-foto hajinya yang tersimpan di ponsel dan merasakan rasa malu yang mendalam. Semua foto itu, yang sebelumnya membuatnya bangga dan ingin dipamerkan, kini seakan mengingatkannya pada kesalahan terbesar dalam hidupnya. Suatu sore, Pak Herman duduk di sampingnya. Bu, mungkin ini saatnya ibu benar-benar menyadari. Allah memberikan ujian, bukan untuk menghukum, tapi agar hati ibu kembali bersih. Bu Ratna menunduk, air mata menetes di pipinya. Ia tak bisa lagi menggerakkan tangan untuk menghapus air mata itu, tapi hatinya mulai merasakan penyesalan yang tulus. Pak, aku menyesal. Aku sadar selama ini niatku salah, bisiknya parau. Di saat itu, terdengar ketukan lembut di pintu. Seorang tetangga, Bu Rika, masuk membawa kue sederhana. Bu Ratna, ini untuk ibu. Semoga cepat pulih dan kembali sehat. Bu Ratna menatapnya, terkejut oleh kebaikan itu. Ia merasakan sesuatu yang hangat di hati. Rasa bersalah bercampur dengan haru. Bu, maafkan aku. Selama ini aku selalu menghina dan memandang rendah ibu, katanya pelan.
Pak Herman tersenyum. Hatinya lega melihat perubahan pertama dalam diri istrinya. Ia memeluk Bu Ratna dengan lembut, membisikkan doa. Ya Allah, semoga istriku mendapatkan hidayah. Semoga ujian ini menjadi jalan kesadaran dan pembelajaran. Hari demi hari, Bu Ratna mulai menerima nasibnya. Meski tubuhnya lemah, hatinya mulai berubah. Ia tak lagi mengutamakan kemewahan dan pujian orang lain, melainkan mulai menenangkan diri, berdoa, dan memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuat. Tetapi azab itu tetap nyata. Mulutnya tetap bisu, tangannya lumpuh. Tubuhnya mengingatkannya setiap saat bahwa kesombongan dan niat pamernya saat berhaji bukanlah hal yang bisa diabaikan. Namun di balik kesedihan itu, tumbuhlah keajaiban terbesar, kesadaran dan penyesalan yang tulus. Dalam diam, Bu Ratna menatap langit sore dari jendela kamarnya, membayangkan Ka'bah dan semua keindahan tanah suci yang pernah ia nikmati. Kali ini, ia merasakan kedamaian yang sebenarnya, bukan dari pujian orang lain, tetapi dari hati yang mulai sadar akan hikmah dan teguran Allah. Hari-hari berikutnya, suasana rumah mulai berubah. Bu Ratna yang dulu selalu sibuk dengan kesombongan dan pamer, kini hanya bisa duduk di kursi roda atau berbaring di tempat tidur. Meski tubuhnya terbatas, pikirannya mulai terbuka dan hatinya semakin lembut. Setiap pagi, Pak Herman membimbing istrinya berdoa dengan suara lirih. Bu, mari kita baca istighfar. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita, ucapnya. Bu Ratna menunduk, air mata menetes, hatinya penuh penyesalan. Ia merasakan pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ibadah bukan tentang penampilan atau pujian orang, tetapi tentang kesucian hati. Suatu sore, Bu Rika datang lagi membawa sayuran dan kue sederhana. Kali ini, Bu Ratna tersenyum tulus. Tangannya yang lumpuh tak lagi menghalangi hatinya untuk menerima kebaikan orang lain. Bu Rika, terima kasih. Aku dulu salah menilaimu, katanya pelan. Bu Rika hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang hati ibu mulai berubah. Warga kampung pun mulai melihat perubahan itu. Mereka yang sebelumnya merasa iri atau disakiti, kini melihat Bu Ratna berbeda. Ia tak lagi memamerkan harta, tak lagi menghina orang lain, dan lebih banyak berdiam diri serta bersyukur. Di malam hari, ketika rumah sunyi, Bu Ratna menatap ponselnya yang penuh foto-foto hajinya dulu. Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa semua itu hanyalah kenangan dari kesombongan. Ya Allah, ampunilah aku. Terima kasih Engkau masih memberi aku kesempatan untuk sadar, bisiknya. Pak Herman memegang tangannya lembut. Bu, perjalanan kita memang penuh ujian. Tapi kini ibu sudah belajar, dan itu lebih berharga daripada harta atau pujian manusia. Bu Ratna mengangguk pelan. Ia tahu, azab fisik yang menimpanya adalah teguran yang paling nyata. Namun hidayah yang muncul adalah keajaiban yang tak ternilai. Sejak saat itu, Bu Ratna mulai menata hidupnya berbeda. Ia lebih banyak membantu tetangga, berdoa setiap hari, dan menekuni kesederhanaan. Ia menyadari bahwa ibadah yang benar datang dari hati, bukan dari kamera atau baju mewah. Warga kampung pun tak lagi melihatnya sebagai sosok sombong. Mereka melihat perubahan, dan meski tubuhnya terbatas, hati Bu Ratna kini penuh cahaya. Sebuah pelajaran hidup yang pahit namun membawa keajaiban dalam bentuk kesadaran dan ketulusan. Waktu terus berjalan. Bu Ratna yang dulu dikenal sebagai ibu sosialita yang gemar memamerkan keberangkatannya ke Tanah Suci, kini berubah menjadi sosok yang penuh ketenangan dan kesadaran. Meskipun tubuhnya terbatas, hatinya kini luas dan tulus. Setiap pagi, ia duduk di teras rumah, menatap matahari terbit sambil membaca doa dan istighfar. Tetangga yang datang selalu disambut dengan senyum hangat dan kata-kata lembut. Bu Ratna tak lagi memikirkan pujian atau iri hati orang lain. Ia hanya fokus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Pak Herman selalu berada di sisinya, mendampingi setiap langkah dan setiap doa. Ia merasa lega melihat perubahan istrinya yang kini mampu menerima teguran Allah dengan hati terbuka. Bu, akhirnya ibu sadar. Hati ibu sekarang lebih indah daripada harta apapun, ucapnya tulus. Suatu hari, Bu Ratna membuka album foto hajinya.
Ia menatap semua momen yang dulu ia banggakan. Kini, ia tersenyum pahit. Foto-foto itu bukan lagi simbol kesombongan, tetapi pengingat akan perjalanan hidupnya, teguran, penyesalan, dan keajaiban yang membuatnya berubah. Warga kampung pun semakin menghargai perubahan Bu Ratna. Mereka belajar bahwa harta, penampilan, atau pujian manusia hanyalah sementara. Yang abadi adalah hati yang bersih, ketulusan, dan niat yang benar saat mendekat kepada Allah. Meski azab fisik tetap melekat pada tubuhnya, keajaiban sejati terlihat pada hatinya. Bu Ratna kini menjadi teladan, bukan karena kekayaannya, tetapi karena kesadarannya. Kesombongan yang dulu menyelimuti dirinya kini diganti dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tulus. Setiap kali terdengar azan dari masjid dekat rumah, Bu Ratna menunduk dalam doa, mengingat perjalanan panjangnya dari kesombongan menuju hidayah. Ia tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa meski ujian itu pahit, hikmah yang diperoleh jauh lebih berharga daripada apapun. Perjalanan hidup Bu Ratna mengajarkan bahwa haji bukan hanya soal perjalanan fisik ke tanah suci, tapi tentang perjalanan hati. Dan keajaiban sejati datang ketika seseorang menyadari kesalahan, bertobat, dan menata hidupnya kembali dengan ketulusan. Cerita Bu Ratna mengajarkan kita bahwa ibadah sejati bukan tentang penampilan, kemewahan, atau pujian orang lain, tetapi tentang niat yang tulus dari hati. Kesombongan dan niat pamer bisa menutupi esensi ibadah, dan teguran Allah bisa datang dalam bentuk yang berbeda untuk membawa manusia menyadari kesalahan. Kesadaran, penyesalan, dan perubahan hati adalah keajaiban sejati yang tak ternilai. Meski ujian fisik atau cobaan hidup terasa berat, cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat seolah nyata dengan tujuan untuk mengambil hikmah dan pelajaran hidup. Setiap karakter, tempat, dan kejadian hanyalah hasil imajinasi penulis untuk menekankan nilai moral dan spiritual. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kalian terinspirasi atau menyukai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar terus mendapatkan cerita-cerita menarik berikutnya.